Kita dirikan namanya Facebooker Community for Jokowi. Okay. Mungkin Leona itu adalah relawan pertama di media sosial. Hai, yuk ngobrol lagi bersama saya Leona. Kita ngeletek sambil ngulek. Hari ini kita akan ngulek Mas Guntur Petir. Ya, nama aslinya Guntur WN ya. Ya. Wahyu Nugroho. Abot. Sono Wahyu terus di Nugrahani Wanjang. Nah, katanya Mas Guntur ya saya manggilnya. Iya Leona, panggil aja Guntur. Guntur, oke. Mas Guntur ini katanya banyak aktif di kegiatan-kegiatan apa politik gitu. Ya. Pernah jadi demonstran juga. Ya. Nah, Itu setuju. kalau pengalaman dari demonstran sudah 20 tahun lebih berarti ya. Kalau mulai dari 97. Ya. Terus kemudian waktu itu puncak-puncaknya 98 bersama teman-teman yang lain. Ngapain itu? WNS maupun juga WNS. Ya. Ya, Mimpin demo. waktu itu kan sebenarnya kan juga kuliah di akademi yang ini swasta, Akademi Bahasa Asing, Oh, iya. Nagari. Di sebelah barat itu kan ada ADMI kan. Ya, daerah Colomadu. Bisa diplesetin Akademi Burini Admi kan. Oh iya ya. Nah, Apa ya? jadi kalau soal Burini background Admi. itu memang sebetulnya sejak 97 itu pertama kali aku sama teman-teman, aku bisa sebut ada Mas Dwi Anggoro, alumni GMNI, Mas Irawan, Ya. Ari Wibowo, alumni GMNI, kemudian ada juga beberapa teman yang lain yang meskipun juga tidak tergabung dalam organisasi. Waktu itu aku ingat sekali tahun 96, 27 Juli itu kan ada peristiwa ini ya, penyerbuan kantor DPP PDI, Oke. pimpinan Mega Jalan Diponegoro, itu 96. Ya. Kemudian Kenapa diserbu? wah, diserbu itu kita tahulah zaman dulu memang Saya nggak tahu, Soeharto saya lahir sangat 93 berkuasa. men. Tolong jelaskan. Soeharto berkuasa dan Indonesia betul-betul sedang berada dalam krisis demokrasi. Kita dipimpin oleh diktator gitu Ya. aja. Dan diktator itu namanya Soeharto. Ya. Nggak suka sama Kemudian merah. kan juga tidak suka melihat lawan politiknya akan memegang jabatan sebagai ketua umum partai waktu itu PDI. Kemudian dibuat skenario supaya nanti itu terjadi perebutan kekuasaan. Nah, itu yang memang yang mengontrol memang rezim Soeharto. Nah, kemudian kita peringati itu pada setahun kemudian 27 Juli. Aku ingat waktu itu juga ikut mengajak senior, maksudku yang di atas. Ada satu nama, tapi beliau sudah almarhum, itu Romo Andreas Triadi Kurniawan. Oke. Kita ajak, Iya. ayo Mas Andre, yuk kita demo. Romo Mas. Dulu kan, waktu itu kan Mas, Oh. kan ini Andreas kan akhirnya jadi pastor kan, Iya. kan MSF gitu. Oke. Terus, oke, kita gelar acara waktu itu kan di depan itu kan ada kayak ini semacam kotak dari beton itu kan di tengahnya kayak pusara gitu kan. Iya. Itu pertama kali aku sama teman-teman tampil aksi tabur bunga mengenang korban kuda tuli kerusuhan 27 Juli. Nah, kemudian berlanjut, tapi Leona aku sudah nggak ingat kapan tanggalnya. Pertama kali kita ke terminal bersama dengan kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung itu kan terdiri dari, kalau nggak salah itu 5 organisasi kemasyarakatan pemuda. Oke. Ada himpunan
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian ada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan satu lagi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kita masuk ke Terminal Tirtonadi selebaran menolak pembangunan PLTN Muria. Kemudian kita diangkut oleh mobil truk polisi, diangkut sampai ke Polres. Tapi kemudian kita dibebasi. Itu pengalaman pertama berhadapan dengan aparat dan kita diciduk. Akhirnya selebaran protes. Iya, selebaran ditolak. Waktu itu memang sangat represif. Segala bentuk perlawanan politik diberangus oleh rezim Soeharto. Nah, 98 momen. Nah, itu tadi. Kalau saya sendiri kan paling tahu, yang paling dini di hidup saya yaitu 98 itu. Jadi kan ngapain tuh? Protesnya ngapain? Waktu 98 itu karena memang itu imbas dari terpilihnya Soeharto, karena Golkar juga mendukung Soeharto, partai Golkar. Dulu mereka bukan partai, mereka nggak mau disebut partai, pokoknya Golkar, golongan karya, kan begitu. Wong bukan partai kok ikut dalam kontestasi pemilu, kan waktu. Ya memang rezim Soeharto itu memang waktu. Gawe dewe. Nah, terus kita kemudian teman-teman jaringan di Jogja, di Jakarta, di Solo, ini juga di Medan mulai ini intens berdiskusi. Bahkan kita diskusi sampai juga ke Semarang. Waktu itu aku diajak senior. Waktu itu kan juga masih unyu-unyu kan. Masih mahasiswa itu kan? Masih mahasiswa. Nah, kemudian ya kita mau ajukan tuntutan. Misalnya demo, katakanlah tegakkan supremasi hukum, terus adili Soeharto dan kroni-kroninya, terus berantas KKN, terus cabut duit fungsi ABRI. Nah, kenapa duit fungsi ABRI? Karena misalnya gini, kalau dulu kamu jadi pangkatmu letkol, itu dalam bahasa Jawa untutane dirimu akan jadi bupati atau wali kota. Ya, itu kan. Jadi kepala daerah itu selalu pejabat-pejabat ABRI, perwira-perwira menempati posisi strategis sebagai pemimpin daerah, kan itu. Ya, tapi sekali lagi maklum waktu itu kan rezimnya kan memang ada pemilihan langsung, Lalu kita juga tuntut amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian tuntutan otonomi daerah, itu kan tuntutan kita. Jadi aku dan juga beberapa teman itu kan juga ini berafiliasi dengan teman-teman UNS maupun di UMS. Tokoh-tokohnya mungkin sedikit banyak aku juga mengenal. Kalau di UNS yang aku kenal mungkin ada Ulin, ada Nurul Khawari, di UMS ada MM Fauzi, masih hidup semua. Ada Agus Zaini. Kalau aku sama teman-teman kan kita dirikan aja organ Gempur, Gerakan Mahasiswa Pignateli untuk Reformasi. Kan kita harus eksis. Iya, tapi kan Pignateli kecil. Ini Lila, pas pernah ada kabar. Ini kita dikasih peringatan. Hati-hati ya. Besok kalau mimpin demo, nanti udah disiapin loh sniper-sniper itu. Jadi waktu itu aku pikir, kalau besok hidup dan mati ya. Kalau besok harus mati, mau gimana? Tapi konyolnya, waktu itu aku berani gitu. Udahlah, nggak apa-apa, meskipun diperingatkan. Tampil demo, tahunya yang kejadian di Jakarta ya. Solo belum. Itu Solo, jadi jenengan demonya tanggal berapa tuh? Kalau Solo kelihatannya nggak ada yang di sniper. Iya. Tapi kan memang ada beberapa orang yang jadi korban penculikan. Kayak ini Wiji Tukul yang sampai saat ini juga belum balik, juga kuburannya juga tidak tahu kan gitu. Terus kita juga tahu waktu itu ada Gilang. Gilang itu yang katanya Solo ini tewas di kawasan Sarangan, kemudian pemakamannya kita antar besar-besaran gitu. Oleh semua teman-teman. Jadi jenengan masih selamat nih. Masih selamat, mungkin ya kurang greget ya, makanya masih selamat kan. Tidak jadi sasaran. Iya, belum sasaran yang masih cetol ini malah sulit nih nembaknya ya, yang ditembak-tembak yang paus. Jadi pas masih curious, masih penasaran tentang 98 itu. Jangan ngapain? Ikut protes gitu, ikut demo. Iya, itu menurut tuntutan tadi. Itu adalah panggilan sejarah sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita
kita waktu itu percaya betul kita adalah agent of change, kita adalah agen perubahan. Ya, pemuda. Jadi ya aku tampil depan biasanya sebagai koordinator lapangan, terus juga ada beberapa teman itu sebagai ada negosiator dan sebagainya, ada logistik gitu, kita bareng. Bahkan pernah ada suatu waktu kita demo bareng teman-teman mahasiswa ADMI loh. Iya. Iya, kita gandeng ayo kita demo bareng-bareng. Kan begitu. Deket langsung bawa aja gitu ya. Nah, demonya itu sebenarnya kan yang jenengan mau demo memprotes pemerintah. Terus kok bisa jadi kerusuhan, kok malah bisa jadi konflik horizontal, itu gimana? Kalau saya waktu itu umur 5 tahun nggak paham. Nggak paham ya. Jadi kerusuhan 98 itu sebetulnya menurutku ya itu bagian dari setting kepentingan elit. Jadi bukan murni dari masyarakat yang bikin rusuh. Memang itu dikondisikan. Karena gini loh, Soeharto itu kan sebagai angkor itu ya, jadi jangkar. Ketika jangkar ini sudah lemah, elit-elit yang ada di sekitarnya pasti mereka mencoba mencari tambatan yang baru kan. Mereka bikin semacam manuver, negosiasi untuk memastikan supaya pasca Soeharto lengser mereka tidak ikut lengser, tapi mereka tetap masih bisa menikmati kekuasaan, kan begitu. Jadi aku sih berkeyakinan itu bukan konflik horizontal, tetapi memang ada invisible hand. Dibuat konflik horizontal, oleh orang yang memang punya akses kekuasaan. Supaya yang protes tadi itu nggak jadi efektif untuk menyerang pemerintah, supaya ada ya mereka saling padu itu lagi ya, maksudnya gitu kan? Ya, memang mahasiswa waktu kan moral force, jadi kekuatan moral untuk mendobrak kejumutan politik. Kemudian ya dalam konteks politik ya pasti akan dimanfaatkan. Saya dengar itu ada yang TNI pakai baju TNI begitu, ikut jalan ABRI yang blondang-blondang itu kan maksudnya kan. Ya itu ikut jalan dengan perusuh itu, dan mereka maksudnya nggak nangkepin, nggak menghardik yang merusuh gitu, maksudnya tetap di situ. Itu kan maksudnya awalnya kan harusnya cuma mahasiswa protes ke pemerintah, mungkin caranya juga agak kasar, panas gitu ya di Jakarta di gedung DPR gitu, tapi kan bukan untuk menjarah toko atau membakar apa gitu kan, tapi kan perluasannya menjadi seperti itu kan berarti itu tadi, kalau dari penjelasannya dengan ya masuk akal sekali untuk saya bahwa ini memang sudah diatur, ciprat bahan bakar di mana-mana gitu. Bahkan itulah di ABRI sendiri ikut turun ke jalan dan tidak mengkondusifkan. Ya. Ada gitunya. Mengkondusifkan begini. Jadi tadi kan sudah aku katakan kan bahwa ketika suatu sebagai kan, maka mereka yang di lingkaran elit coba untuk survive, coba untuk menyintas masa-masa sulit, ya kan? Dan akhirnya ada yang berhasil, ada yang tidak. Harmoko termasuk yang lewat, karena setelah itu kan rumahnya habis ya di Sukoharjo. Mungkin ada lagi itu yang politisi, yang sangat tua siapa itu ya? Aku nggak ingat sih, tapi itu harus di-refresh lagi. Intinya ada indikasi-indikasi. Misalnya dari cerita-cerita teman-teman, oh ini pelakunya itu katakanlah badannya tegap, rambutnya cepat misalnya. Terus itu kan ketika misalnya mereka menuju pada titik sasaran, mereka sudah sangat well organized. Iya, katanya orang-orang yang pinter bisa buka-buka pintu yang sulit-sulit gitu. Itu kan tidak mungkin acak. Berarti kan itu well prepared, kan? Itu sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, lalu memang ada indikasi siapa sih yang misalnya sudah punya kecepatan, ketepatan, lalu skill seperti itu. Nah, bisa diuncai dewe. Gitu. Dan biasanya mungkin orang-orang seperti itu kalau dia bukan termasuk dalam golongan tertentu, diperintahkan kan juga nggak gerak-gerak amat gitu, nggak kurang kerjaan gitu. Orang-orang yang skilled, highly skilled seperti ini. Oh iya sih. Nah makanya saya juga nggak mau sampai kemakan hoax-hoax yang bahwa oh ini orang suku apa, benci suku apa, terus melakukan tindak kejahatan kan. Saya juga dengar banyak ceritanya yang
di kampung-kampung itu ya saya sendiri kan juga dilindungi oleh etnis Jawa yang di sekitar saya gitu, yang teman-teman saya juga rumahnya banyak yang dilindungi gitu kan. Karena itu dan banyak juga yang bilang yang apa jarah-jarah itu logatnya nggak Jawani, nggak Nyoloni gitu. Yang teriak-teriak itu kan ada ungkapan keren banget ya, bahwa kebencian itu kan diajarkan. Iya. Ya kan. Jadi orang secara by nature itu ya kita intinya bisa saling berempati. Tapi ketika nanti dimasukkan sugesti-sugesti tertentu, akhirnya orang sudah mulai punya jarak. Aku menganggap kamu sebagai liang. Liang itu berarti liang itu sebagai ancaman, hal yang asing, dan aku harus menentukan ancaman itu. Nah, dalam skala luas ketika terjadi propaganda itu akan sangat berbahaya. Tetapi memang ketika kita bicara persoalan katakanlah etnis Tionghoa gitu ya, itu memang akar sejarahnya kan panjang, bisa ditarik sampai mungkin tahun 1900-an. 1913 ya, bahkan sebelum adanya kota Surakarta ini sudah ada geger pecinan misalnya gitu ya, iya. Itu kan Solo terus gitu. Itu kan akhirnya kan ini kan semacam mengendap sebagai memori kolektif. Dan bagaimana kita bisa menyembuhkan masyarakat dari luka-luka sejarah seperti itu. Ini kan perlu kejujuran kan begitu. Nah, yang terjadi apa ketika zaman Soeharto berkuasa? Itu justru mencoba untuk menarik kelompok-kelompok WNI Tionghoa, kemudian mereka itu diberi fasilitas, katakanlah dijadikan sebagai sapi-sapi perahan kan, kan. Tapi juga dalam kondisi tertentu itu berjarak dengan masyarakat, sehingga apa? Ya ini akhirnya menjadi sasaran. Terus akhirnya kan ya terbangun konglomerasi kan, banyak jadi konglomerat. Sebenarnya, dan ini membangkitkan mungkin kesenjangan, kalau ditarik ke agama. Kan waktu itu krisis ekonomi ya 98 gitu kan. Dan langsung tuduhan kan bisa ini ke arah ini, konglomerat ini, komunis. Kan mahasiswa kan nggak ngomong, ini kayak harus memberantas etnis Tionghoa gitu kan, enggak, kan maunya tentang rezimnya, tentang kepalanya gitu, bukan tentang bawahnya. Tapi kan ada sementara pihak yang mencoba ini kan mendorong ke arah sana kan. Ini itu pokoknya supaya mereka nggak kena sasaran ya kan. Ya tadi elit politik. Apa bedanya dengan ketika Hitler ngomong penyebab kehancuran ekonomi Jerman waktu itu adalah orang-orang Yahudi kan ke Jepang. Itu kan. Kayak ini dinding mati, gelintir orang ini serang itu gitu, supaya mereka yang mengontrol, yang punya kepentingan ini tadi nggak kena gitu kan, yang mau menyelamatkan. Tampil sebagai pangeran yang menyelamatkan tuan putri yang terluka. Iya. Wah, kan klasik banget. Nah, ini kan tadi ngomongin ancaman-ancaman yang apa ya, yang bisa ditimbulkan di masyarakat ini tadi, yang bikin nggak tenang. Tapi kalau dari postingan-postingan Facebooknya jenengan belakangan ini, itu kan mengancam beberapa pihak sebenarnya. Ya sebenarnya kritik dan zaman sekarang nih semua boleh beropini, boleh mengkritik, apalagi kalau ada etikanya itu kan bagus juga. Nah tapi ini menjadi benar-benar menjadi ancaman nih, seperti ya. Bacain boleh nih? Boleh. Nah, nanti saya nggak bermaksud mengancam jenengan, tapi tolong diceritain ini apa latar-latarnya. Ada postingan-postingan ini kenapa nih? Tentang lelang BMD. Barang milik daerah. Nah ini ada di Solo ini, barangnya Solo ya BMD ya? Barang milik daerah kan berarti Solo. Ya barang milik pemerintah daerah Kota Solo. Itu. Jadi dengan minta transparansi nih. Ceritanya ketika banyak teman-teman aktivis itu semua pada keluar Solo kan gitu kan. Ya dengan berbagai macam mungkin skill yang aku punya kan, aku coba untuk bertahan hidup kan begitu. Terus mungkin perlu di Jakarta lah, tapi pernah pengalaman beberapa kali memang keluar Jawa menangani program CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, dirasa cukup balik. Nah, balik apa yang bisa aku lakukan kan begitu. Ya udah, waktu itu aku sampai pada concern membuat status-status seperti itu. Ada sejarahnya, Riona. Jadi
Dulu pertama kali aku terlibat dalam kerelawanan, ini kan aku tarik sebentar ya, itu di 2009 lah. Yeah. Waktu pertama-tama aku pakai FB, Facebook di media sosial. Jadi waktu itu sebelumnya kan aku sangat apatis terhadap politik praktis. Maksudnya ketika ada pertarungan antara Jokowi, kemudian ada Hardono, kemudian ada namanya Purnomo, kan 3 loh. Iya. Sama Gus Suryanto kan? Hah? Iya toh? Selamat Suryanto. Gusti Dipo wakilnya Pak Hardono. Terus ini, waduh, sama sekali orang cawe-cawe lah. Paling ya mau kayak ngono. Tapi begitu aku melihat ada kesungguhan dari seorang Jokowi, ya mau ngwongke para PKL yang ada di sekitar Banjarsari, pindah sampai ke ini Pasar Gitian. Aku terbuka, maksudnya pikiranku mulai terbuka. Ini boleh juga ini nanti kita endorse, maksudnya kita coba ini promosiin lagi. Intinya Jokowi ini bagus nih jadi wali kota. Maka sama dengan beberapa teman itu kita dirikan namanya Facebooker Community for Jokowi. Mungkin Leona itu adalah relawan pertama di media sosial. Iya, 2009 bisa cek. Interesting. Sebelum 2009 ada nggak relawan media sosial yang mendukung tokoh tertentu? Nggak ada yang tersentuh tuh orang untuk jadi relawan politikus ya? Waktu itu ya? Iya. Kalau daerah itu kan masih. Kemudian momentum itu terjadi ketika kita mengadakan acara Wong Solo ngunggah-ngunggahi. Kayak Klenteng Kuning ngunggah-ngunggahi Andi-Andi Lumut. Aku kawinan gitu kan misalnya. Nikahilah aku, tapi sing nembung sing wedok kan gitu. Nah, kita di situ mempertemukan Jokowi dengan Rudi, ya mantan wali kota ini. Jadi, tapi memang concern Facebooker Community for Jokowi, yang penting wali kotanya Jokowi. Nah, jadian kan. Kemudian setelah itu kita sudah memprediksi bahwa Jokowi ini akan menjadi pemimpin nasional. Itu kan dulu markas kita di Soto Gerabah di Pasar Beling, tapi sekarang mungkin sudah tutup ya. Soto Gerabah itu. Dr. Supomo itu. Dengan yakin itu Jokowi pasti akan jadi presiden. Ternyata harus melampaui gubernur dulu baru jadi presiden. Tapi kan benar. Solo ketika di bawah kepemimpinan Jokowi bagus. Semua itu lebih rapi, terlihat ya. Jadi penataan kota itu terasa, gitu kan. Event-event ada namanya Solo International Ethnic Music Festival. Sekarang sukses. Jadi SIPA juga bergabung jadi dengan SIPA. Terus SIPA ada sendiri, kemudian banyak event-event. Karena Jokowi pikirannya maju, dia punya visi. Lalu kita tangkap dengan pariwisata. Keren. Nah, kemudian pasca beliau ternyata juga naik sebagai gubernur DKI, tinggal kan. Nah, akhirnya kemajuan itu nggak bisa dipertahankan. Lalu lama-lama Solo menjadi mundur. Slow down sangat slow. Solo menurut aku itu begitu tinggal Jokowi mundur, ya kan. Nah, kemudian dengan mundur ini kan ada kegelisahan. Kegelisahannya mungkin sifatnya bisa jadi kegelisahan intelektual. Apa kok Solo kok jadi kayak gini kan begitu. Kemudian oke lah. Lalu aku mulai melancarkan kritik-kritik itu. Nah, kenapa kritik? Karena masyarakat modern itu dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama adalah subjektivitas, maksudnya otonomi. Leona punya otonomi untuk berpikir sendiri, ya kan, mengandalkan rasio subjektif. Kemudian ada kemajuan. Yang ketiga kritik. Jadi ya kritik ini wajib kalau kita mau modern gitu. Gitu. Nah, makanya bikin status, kemudian beberapa kali ada teman wartawan tanya, jadikan statusku sebagai semacam sebuah berita, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya dong, maksudnya jangan bisa jadi salah satu sumbernya kan, punya pengalaman, punya ilmu, dan ini ada sebuah isu yang bisa digodok, dikomentarin gitu. Nah, kembali ya tentang lelangnya ini.
apa toh barang yang dilelangkan dan kenapa toh lelang ini harus transparan gitu ya? Iya. Jadi gini, Solo itu kan kota kecil. Kemudian PAD mungkin APBD-nya kurang lebih 2T. Belanja modalnya kurang lebih 400 miliar. Solo banyak pendekar, dalam arti pendekar itu mereka yang ini kan, mungkin aktif pergerakan, sosial, politik, ekonomi kan begitu. Lalu aku melihat bahwa seharusnya pemerintah itu kan misalnya lo di dinas tertentu beli laptop, kalau usianya 5 tahun mungkin harusnya penghapusan barang, ya kan? Itu normal kan penghapusan barang. Kemudian ya udah kalau mau fair penghapusan barang, ayo dong terbuka dong dilelang. Oh, yang barang maksudnya dihapus tuh kayak nggak dipakai lagi, diperbarui itu dilelang gitu? Iya. Oh, oke. Tapi memang Solo memang punya perda ya, perda tentang penjualan barang. Aku juga harus lihat lagi nomor berapa, tapi aku betul-betul yakin pasti punya perda yang mana itu tidak harus dengan lelang. Mungkin berdasarkan mungkin orek-orekan atau persetujuan dari ini pemangku kebijakan atau wali kota itu sudah bisa. Maksudnya gini, cuman Solo yang gitu? Atau mungkin ya ada beberapa daerah lain? Mungkin ada beberapa daerah, tapi aku melihat selama ini pasca Jokowi tidak lagi menjabat sebagai wali kota, aku melihat itu kan tertutup. Jadi katakanlah kelurahan, ya kan, kecamatan, dinas-dinas, kan pasti mereka punya barang-barang yang mungkin sudah berumur 5 tahun, 10 tahun, nah kemudian nanti mengajukan lagi anggaran, ada inventaris, kantor, laptop, ada UPS, bahkan ada mobil, ya kan? Juga mungkin mobil seperti kalau mobil memang harus biasanya gandeng KPKNL. KPKNL itu singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, itu di Sumber. Karena apa? Harus ada risalahnya. Risalah lelang harus ada. Nah, kalau yang untuk barang inventaris ini, satu, kok kelihatannya tidak pernah tidak pernah ada. Saya baru dengar itu. Ya kan? Iya, nah, ada. Biasanya ada lagi lelang bongkaran pasar. Rubuhan-rubuhan gitu. Pasar misalnya Pasar Legi atau Pasar Legi, Kobong gitu. Pasar Purwosari, itu kan masih ada nilainya nih. Iya, rongsoknya ya yang pasti. Rongsokan itu misalnya kalau besi per kilo itu katakanlah 3.000 4.000. Ya kan? Telonya yang gosong banyak banget ya, lumayan tuh masih bisa dimakan. Jadi maksudku ya kalau pemerintah Kota Solo mau melaksanakan namanya good corporate governance, jadi tata kelola pemerintahan yang baik. Ya kalau ada barang milik pemerintah yang akan dihapus, ya udah dijual aja. Setelah lelang berarti kan nanti pelelang tertinggi kan yang akan akan menambah pemasukan hasil daerah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kalau aku punya tebakan ya itu pasti memang ada permainan di situ. Ya itu tadi seperti permainan macam apa, tapi yang jelas ini tidak bisa lagi dipertahankan. Maka waktu status itu aku menyampaikan, ya kalau perlu langsung lelangnya diikutkan di DJKN, ya kan? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu kan ada situs lelang. Katanya lebih baik kalau ikut yang nasional punya gitu kan? Iya, karena akan secara akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Bisa sepenuhnya diakses oleh publik, gitu. Itu yang penting. Jadi misalnya siapapun bisa ikut, tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan barang itu, kan? Yang tahu, kan? Ya kenal orang dalam kayak gitu. Ya saya tuh jujur aja pernah dengar dari ASN nasional yang ditugaskan di Solo. Ngobrol-ngobrol sama beliau, dia bilang, ini saya dapat Innova 10 jutaan dari lelang negara gitu. Saya kan beliau cerita itu karena beliau tahu saya lagi minat gitu mobil Innova ini. Terus oh ya saya juga minat Pak, kalau minat kayak gitu nanti lewat saya aja. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi ini cerita ada suatu dinas
ketika katakanlah aku kan pernah jadi peserta lelang. Jaminan itu kalau dengan sistem DJKN itu kan cukup kita bayar di mungkin katakanlah di virtual account kita. Modelnya kan bikin virtual account. Itu jaminan masa harus bawa uang tunai setor ke ini mungkin ke dinas itu. Kita harus ini datang. Kita harus ambil tarik uang ratusan juta. Secara itu kan obsolete banget, usang kan gitu loh. Sekarang kan sudah ada intermediary yang bisa. Lah ya, harusnya kan tinggal oke, uang jaminan sekian setorkan di rekening ini. Pakai virtual account selesai. Kenapa tidak? Berarti kan ada sesuatu yang perlu dibongkar di situ. Wow, itu salah satu kritiknya ke Pemkot nih. Saya boleh bacakan yang lain nih? Silakan. Saya pilih sing ngendi bro, sing sowan yang Pucang Sawit. Pucang Sawit apa? Alah, jane aku ya seneng deh. Ketika banyak pemangku wilayah masih saja sowan ke Pucang Sawit, yang banyak terima kasihnya itu ya Pucang Sawit ya, sak daerah makasih. Di situ aku merasa apa yang mereka lakukan merupakan bentuk kekonyolan yang akut. Gimana? Terlalu menusukkah, menohokkah? Lah, saya kalau nggak netralnya ya saya setuju sama jenengan loh, jadi ya itu pasti menusuk. Tapi kenapa harus keluar seperti ini dari jenengan ini? Ya kalau nggak mau ngungkapin motivasi sebenarnya, paling nggak dari ungkapan jenengan ini yang diharapkan apa gitu? Loh, katakanlah aku memang mungkin menyoroti sebagian dari ini ya birokrasi. Ini sebenarnya lebih pada kritik terhadap birokrasi dan yang bisa menyelesaikan, yang bisa mendisiplinkan birokrasi kan sebenarnya adalah kan wali kota. Jadi birokrasi kan sekarang sudah mempunyai wali kota yang baru yang sah, dipilih langsung. Ya silakan berkomunikasi dengan baik. Ya itu kepalanya jenengan yang baru ya kan. Jadi tidak bisa mengabdi pada dua tuan lagi. Oke, bahwa misalnya pernah ada orang menjadi wali kota. Ya jadikan penasehat gitu kan. Boleh, tetapi ketika itu katakanlah ada didemonstrasikan secara mencolok seperti itu ya menurut aku ya wes dudu wayahe kan begitu. Sekarang saatnya mengabdi pada tuan yang baru. Maksudnya gini, bahwa tuan dari pejabat publik adalah rakyat, tetapi tuan birokrasi itu adalah wali kota. Kan gitu. Birokrasi tunduk katakanlah langsung atasan langsung kan begitu. Nah, lalu kalau ngomong ini kan ada yang jadi pemangku wilayah ya kan. Di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan misalnya. Ada juga yang di dinas-dinas. Nah, ini sudah aku sampaikan tadi bahwa Kota Surakarta kan mengalami kemunduran. Sekarang misalnya kita lihat katakanlah kawasan Ngarsopuro yang dulu itu menjadi kelangenan Pak Jokowi. Sekarang tak terurus kok. Tidak terurus lampunya nggak nyala. Banyak yang mati. Iya, lumuten. Ya kan? Ini fakta. Kemudian City Walk yang seharusnya memang netral dari kendaraan maupun mobil malah dipakai sebagai parkir. Parkir on street masih ada. Nah, ketika katakanlah ada kebijakan mau membersihkan parkir on street, itu konsekuensinya juga tidak mudah, karena akan terhubung dengan realita politik di Kota Solo. Kan begitu. Ini tidak mudah, harus butuh nyali dari seorang pemangku kebijakan, tapi juga akan mendapatkan dukungan dari publik, supaya memang betul-betul misalnya harapan kita pemerintah kota itu bisa mempersiapkan mungkin kantong-kantong parkir. Lalu dulu ada gagasan mengembangkan kawasan yang terhubung misalnya antara Ngarsopuro dengan di Gatot Subroto, lalu dengan Keraton. Moving people lah, jangan moving cars or moving motorcycles, tapi please moving people.
gerakan orang, bukan ini. Bukan malah makin memfasilitasi para pengendara mobil. Kalau dalam masyarakat atau negara modern itu kan yang diutamakan pertama adalah pejalan kaki. Bukan mereka yang memiliki mobil. Dan gini, orang kan membeli mobil baru atau bisa mungkin orang miskin yang tiba-tiba kaya kan mereka pastinya kan pengen punya mobil. Tapi di negara asing baik itu justru bagaimana banyak orang itu bisa naik angkutan umum. Itu solusi untuk mengatasi kemacetan, masalah polusi. Beda mindset. Nah, jadi memang ya karena apa? Karena memang kondisi atau realitas politiknya seperti itu. Jadi pengen ya aku menggambarkan itu kan kayak ini kata-kata dalam tempurung gitu. Tidak mau melihat realita yang di luar trennya seperti apa, tapi cukup berpuas diri. Sing penting kene kuwasa. Nek kene kuwasa apapun bisa diatur. Bahkan mungkin wali kota bisa diatur. Nah, kita akan tunggu apakah wali kota bisa diatur. Kan begitu. Jadi kayak mungkin pemangku jabatan ini tadi yang nggak puas sama kepalanya yang baru, terus kayak pradul neng bahil. Nah, makanya Leona, kemudian aku usulkan kalau bisa kan gini, begitu diangkat sebagai wali kota baru, wali kota kan tidak bisa serta-merta mengganti para pejabatnya. Harus menunggu mungkin kalau nggak salah 6 bulan lah. 6 bulan, aku usulkan Mas Wali, ada kan hilang jabatan dong. Untuk memangkas, kita kan perlu membuat diskontinuitas. Jadi maksudnya pemutusan dengan masa lalu yang menurut aku buruk. Artinya ya kita kuatin sistemnya. Ya udah itu lelang jabatan. Ada mungkin banyak ataupun beberapa orang yang berkualitas yang non sewu cuma dikotakkan di tingkat bawah. Ya kan iman-iman banget gitu. Dengan lelang jabatan, mereka yang mungkin ada di tingkat kelurahan ataupun kecamatan ataupun di dinas-dinas yang mungkin selama ini cuma di layanan, itu bisa itu betul-betul menunjukkan ini prestasinya. Ya ini. Nah, pertanyaannya apakah itu akan ditempuh oleh Mas Wali? Kita tunggu kan begitu. Ini udah 100 hari belum? Oh sudah lewat. Belum ada nih? 100 hari sudah lewat. Dan belum ada itu? Belum, karena apa? Memang belum memungkinkan. Tunggu sampai 6 bulan, kira-kira loh ya. Mungkin sampai 6 bulan baru nanti bisa terjadi ini pergeseran atau rotasi jabatan di tingkat birokrasi. Kan kemarin udah banyak yang pemecatan ya, kepala birokrasi harus dikendalikan. Iya. Tapi kan kemarin udah ada yang banyak yang purna tugas juga kan harusnya bisa disegerakan masuk di situ. Sebenarnya ada kesempatannya itu. Tinggal komunikasi bagaimana pemerintah Kota Surakarta berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya, dengan Dirjen Otonomi Daerah misalnya. Dipercepat kan, apa enggak? Begitu. Banyak sekali nih sebenarnya, masih ada beberapa lagi ya. Sambung dong, nanggung. Iya. Nanti kita agendakan lagi ya, perlu ini. Wah, menyenangkan. Nah, ini kalau dari kritik-kritiknya jenengan ini, Solo ini dalam state yang bagaimana? Ya, Solo ini bisa baru sampai dikritik sebagainya nih. Baru mulai ancang-ancang untuk berbenah. Jadi Mas Wali ini kan sejak awal itu kan membawa dua tagline, akselerasi dan juga lompatan. Nah, akselerasi itu misal program vaksinasi. Yang terakhir kabarnya Mas Wali kan sudah menyediakan mobil vaksin keliling. Itu percepatan. Percepatan berarti tidak banyak kepentingan yang terganggu. Ini kalau misalnya gini, pasal lagi mau jadi kapan misalnya? Harusnya November bisa maju ke September atau Oktober. Itu percepatan. Tidak banyak kepentingan yang terganggu. Nah, tetapi ketika waktu itu ada aduan soal pungli yang di Kelurahan Gajahan, lalu kan Mas Wali dengan serta-merta langsung menonaktifkan itu adalah lompatan.
Karena apa? Dengan lompatan ada sementara kepentingan yang terganggu. Ya, Bayanganku, ketika itu terjadi kan berarti mungkin daerah lain kan juga terjadi, tapi semua pada tiarap. Bahwa menganggap katakanlah iuran itu biasa. Tapi akhirnya kan tahu dengan surat edaran KPK nomor berapa itu, bahwa itu kan termasuk juga bagian dari pungut. Kan itu. Itu lompatan. Tapi itu baru lompatan kecil. Baru satu ya. Baru satu lompatan Kenapa kecil. Nggak disidak? Karena dari satu kasus tidak semuanya. Ada nggak seperti ini di daerah lain ya? Dengan langsung menonaktifkan lurah Gajahan, kan pasti juga banyak kepentingan yang terganggu. Lalu daerah lain juga mungkin tidak berani melakukan, misalnya melakukan itu tampah, arti kan begitu. Itu lompatan. Jadi kalau akselerasi itu ya namanya percepatan ya dalam hal waktu mungkin lebih efisien. Tapi ketika lompatan itu kita membuat pemutusan. Kita membuat perubahan. Dan itu kualitatif. Yang dilihat masyarakat hasilnya kan harus langsung beda gitu. Ya misalnya tadi langsung diganti kepalanya kan, kemarin kepalanya seperti ini, sekarang seperti ini kan udah langsung beda tampang yang dilihat. Nah itu yang kita nantikan ya, ini jogging atau lompat ini melangkah, imi apa melaku timpo apa. Dan lompatan itu kan harus betul-betul diperhitungkan supaya ora keserimpet. Kan? Ya, nggak keserimpet, mendaratnya tepat, nggak kecelungup ya. Kecelungup ya loro. Nah, tapi semoga bisa memberantas kepentingan-kepentingan yang nggak penting ini tadi. Semoga. Dan kalau ini benar-benar lompatan dan Mas Wali berani nih ya melakukan lompatan-lompatan yang terukur ini, kira Solo ini bagaimana ke depannya bakal jadi? Ketika Mas Wali membawa perubahan kota Solo pasti akan ada yang terusik dari zona nyaman. Pasti. Dari zona nyaman. Misalnya contoh, ketika nanti sistem parkir diubah dengan sistem elektronik, berapa banyak kepentingan yang terganggu. Itu sebenarnya proyeknya udah dari zaman bapaknya kan, yang di Singosaran itu. Kenapa tidak realisir? Kenapa tidak realisir? Ya karena memang realita politiknya ini bersentuhan dengan memang betul-betul politik di grassroots, kan begitu. Nah, lalu kedepannya banyak banget kok yang bisa dilakukan, tetapi nanti ketika berbenturan, lalu bisa jadi Mas Wali akan vis-a-vis dengan wakil rakyat DPRD, kan gitu. Nah, aku harapkan pada saat itu ketika memang Mas Wali itu perform dan kemudian kebijakan-kebijakan itu misalnya dihambat oleh wakil rakyat, ya kita harus fight. Kita harus fight. Ya kita kampanyekan bagaimana supaya memang kebijakan Mas Wali itu bisa goal. Karena memang desainnya aku lihat Mas Wali ini memang betul-betul mau perform gitu. Kalau mau perform ya kita dukung dong kan. Bibit gitu. Bagus deh. Kan gitu. Harusnya. Ya kan kadang sini udah mikirin bagusnya gimana untuk kesejahteraan bersama ya, tapi karena beberapa terganggu ini tidak mengerti big picture-nya ini, big plan-nya bahwa ini akan bisa menyejahterakan banyak orang termasuk kamu juga yang terusik ini tadi ya, tapi dia mau stay in the safe zone, comfort zone ini tadi kan. Jadi nggak mau dikembangkan itu tadi. Lah ya ada yang terusik, makanya kan kita misalnya aku dan teman-teman kan dulu kan mengusung gagasan kan muda visioner kan gitu. Ya memang Solo butuh pemimpin yang visioner, melihat nanti arah mau masuk ke teknologi 5G kan sudah ini launching kan. Ini China sudah penelitian 6G, gila kan? Kalau kita 4G aja belum rata kan. Sorry. Ya kan, ini luar biasa kalau kita kota Solo itu tidak di tangan anak-anak muda. Aku berharap kan juga Mas Wali nanti bisa 2 periode kan gitu, 2024 nyambung 2029 kan begitu. Sehingga hasilnya kerasa. Iya. Yang satu kali tok nanti dah beda. Ya udah dirasakan yang sebelumnya udah bagus itu ditinggal tinggal nerusin aja masih gitu ya. Akselerasinya pun menurun, bahkan ada yang cut here and there. Ya gitu, kita harus percaya nih sama yang muda-muda. Mas Guntur, percaya sama Mas Guntur. Belum ada 50 ya? Belum. Iya, saya belum ada 30 ya, masih piye ini. Jangan percaya sama saya.
Percaya sama yang muda, ya berikan waktu dan kesempatan itu tadi. Kalau zaman sekarang ini udah nggak zamannya untuk apa ya, misalnya koneksi orang dalam, semua itu bisa perform dan asal keterbukaan, tunjukkan performnya bagaimana kan harusnya bisa diberi kesempatan juga. Iya. Nah, harus kayak, oh ini sedulurku tak gandeng apa, gandeng udah nggak zaman lah. Ya. We'll check out our next episode, semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak Mas Guntur. Terima kasih juga Liona, senang juga diundang di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini podcast ini bisa terus berlanjut. Amin, amin. Dan substansif gitu. Nanti kita ngulik yang lebih berat, yang udah ngerak-ngerak itu digulik semua ya. Matur nuwun. Iya. Oke, malam.